Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid. Amma ba'd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh rabbul alamin yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, yang saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut tidak ada seseorang pun dari kita yang mampu untuk menghitungnya. Dan khususnya bagi bangsa negara Indonesia ada tambahan nikmat berupa kemerdekaan yang tak terasa sudah 80 tahun Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih berada di atas nikmat yang besar, yaitu nikmat rasa aman, nikmat kedamaian. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, rasa aman, kedamaian itu merupakan nikmat yang sangat berharga. Bayangkan jika rasa aman itu tidak ada, di sana sini terjadi kericuhan, keributan, bahkan peperangan, tidak ada kedamaian, maka harta sebanyak apapun ketika itu seakan tidak ada manfaatnya. Makanan, minuman, selezat apapun ketika itu tidak terasa enaknya. Kita bisa merenung dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina atau di negeri-negeri yang dilanda konflik di sana. Ketika rasa aman dan damai itu hilang, maka sekian banyak kenikmatan juga ikut hilang. Maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah wal Jalalah. Sampai hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita di atas kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan semoga nikmat kemerdekaan yang masih terjaga sampai hari ini juga menjadi sarana untuk kita lebih bisa memperbaiki diri, memerdekakan diri kita dengan kemerdekaan yang sejati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi Rabbi. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah atau ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Masuk di poin yang ke-90. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa ghafarallahu lah wa alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua golongan-golongan yang terpecah belah itu akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya satu saja yang diselamatkan. Wahia al-jamaah.
Dan satu golongan yang diselamatkan itu dia adalah al-jamaah. Qila ya Rasulullah, man hum? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man hum? Siapa mereka al-jamaah itu? Siapa mereka yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Qal, maka Nabi menjawab dan menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa-apa yang sekarang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mereka yang diselamatkan, golongan yang Allah selamatkan adalah mereka-mereka yang mengikuti apa-apa, yakni ajaran-ajaran yang sekarang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini kenyataan pahit jamaah rahimakumullah, di mana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah demi fitnah akan bermunculan. Kerusakan demi kerusakan di atas muka bumi akan terjadi. Sampai nanti ketika akan terjadi dan tegak hari kiamat, maka tidak tersisa orang yang baik satu orang pun. Karena yang menyaksikan terjadinya peristiwa hari kiamat yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, mereka adalah manusia-manusia yang paling buruk. Min syiraril khalqi, makhluk-makhluk yang paling jelek. Dan di antara fitnah yang terjadi, dan ini kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh kaum muslimin, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, orang-orang beriman itu akan yaftariqun, terpecah belah, terkotak-kotak. Sampai Nabi menyebutkan tadi ala 73 firqah, terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang sebelumnya Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan orang Yahudi sudah terpecah belah 71 golongan. Orang Nasara juga terpecah belah 72 golongan. Umat Islam juga akan terpecah belah 73 golongan. Dan banyak ulama yang menjelaskan juga 73 golongan ini adalah kepalanya, ru'us. Ini adalah pokoknya. Dan dari masing-masing kepala ini, dari masing-masing golongan kepala ini, itu terpecah belah lagi. Sehingga jumlahnya bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Dari golongan-golongan sempalan di dalam Islam. Ini kenyataan pahit. Karena pasti orang beriman menginginkan persatuan, menginginkan untuk bersatu, tentunya bersatu di atas al-haq, kebenaran. Tapi ketika orang-orang tidak mau menerima al-haq, kebenaran, dan mereka lebih memilih al-batil, kebatilan, maka mau tidak mau, maka harus terpecah. Maka ada perpecahan yang diharuskan, yaitu perpecahan antara hak dan batil, perpecahan antara yang benar dengan yang salah, perpecahan antara tauhid dengan syirik, perpecahan antara kufur dengan iman, perpecahan antara bid'ah dengan sunnah, perpecahan antara maksiat dengan taat. Itu harus dipecah belah. Namun kemudian umat Islam harus bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas aturan agama Allah dan Rasulnya, bersatu di atas ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi memberikan solusi illa wahidah, ada satu golongan yang selamat. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manhum al-jamaah? Siapa mereka al-jamaah? Siapa mereka satu golongan yang selamat itu? Nabi di sini menjawab al-jamaah, yakni menjawab dengan penyebutan kriteria atau karakter, dengan sifat-sifat, bukan dengan nama kelompok tertentu, bukan dengan warna bendera tertentu, bukan dengan nama tokoh tertentu.
Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan karakteristik al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka, siapapun mereka, orang-orang siapapun dia orangnya yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku yang sekarang aku ada di atasnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang disebut dengan al-jamaah. Maka benar kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ketika engkau sesuai dengan kebenaran, ketika engkau mengikuti kebenaran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri ketika itu, walaupun sendirian, gak ada yang bela, sendirian, gak ada kawan, sendirian, gak ada yang menolong, sendirian, gak ada yang support. Kalau engkau mengikuti kebenaran, engkau jamaah. Kalau engkau berada di atas kebenaran dari Allah dan Rasulnya, engkau al-jamaah. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga al-jamaah itu tidak diukur dan tidak dinilai dari sedikit atau banyaknya orang yang berkumpul. Tetapi al-jamaah yang diselamatkan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla dilihat dari ucapannya, pola pikirnya, prinsip keyakinannya dan amalan-amalannya. Apakah sesuai dengan al-haq kebenaran atau tidak? Maka andai ada seseorang hidup sendirian di hutan belantara, sendirian dia, tetapi dia mengamalkan aturan Allah, aturan Rasulullah, dia mengamalkan agama Allah dan Rasulnya, maka orang yang sendiri ini layak disebut al-jamaah. Apalagi bersama-sama, apalagi rombongan, apalagi berbarengan mempelajari, mengikuti, mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Jelas itu al-jamaah yang lebih banyak. Ini kenyataan pahit yang harus kita hadapi di akhir zaman, rahimani wa rahimakumullah. Banyak terjadi perpecahan sehingga umat Islam ini terkotak-kotak, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan yang masing-masing mengaku benar, yang masing-masing mengaku bahkan paling benar. Tetapi pengakuan saja tidak cukup. Sebagaimana pepatah orang Arab yang mengatakan tentang si Majnun Laila, itu kan kisahnya hampir semua laki-laki ngaku punya hubungan dengan Laila. Saking cantiknya si Laila, saking jelitanya si Laila, semua laki-laki kenal nggak kenal mengaku punya hubungan dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru bidzaka. Setiap laki-laki mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi ternyata Lailanya tidak mengakui akan hal itu. Ini yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah sandal. Cinta bertepuk sebelah sandal. Semua ngaku saya kenal Laila. Oh, Laila itu calon istri saya. Oh, Laila itu sebentar lagi akan menjadi tanggung jawab saya dan seterusnya. Tetapi si Laila tidak mengakui. Mirip seperti ini fenomena terpecah belahnya umat Islam di akhir zaman. Semua ngaku di atas kebenaran. Semua ngaku ikut Allah dan Rasulnya. Semua ngaku akan menjadi ahli surga. Bahkan lebih parahnya, ada yang menjamin surga dengan harga 1 juta. Mau masuk surga Bapak, Ibu? Bayar 1 juta. Dijamin masuk surga. Ini lebih jelas lagi penyimpangannya kan? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Namun fenomena perpecahan itu akan terjadi. Nabi SAW telah menginformasikan. Namun pengakuan saja tidak cukup. Harus dilihat bagaimana prinsipnya dan bagaimana amalannya dan kepada siapa mereka kembali dalam beragama.
sesuai tidak dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya, pola pikirnya, prinsip keyakinannya, amalan-amalannya sesuai tidak dengan ajaran-ajaran para sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya, dan semua istri Nabi, semua para sahabat yang mulia. Dilihat, di cross check. Karena kalau cuma ngaku saja gampang. Zaman sekarang kan banyak orang ngaku, saya lulusan sarjana, saya lulusan magister, saya doktor, saya profesor doktor. Tapi ketika dicek banyak kepalsuan. Maka harus betul-betul dicek apakah mereka yang mengaku di atas kebenaran betul-betul kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Intinya siapapun dia, tidak dibedakan apa warna kulitnya, apa suku dan rasnya, apa bahasanya, termasuk apa warna benderanya, apa nama kelompok atau yayasannya, apa nama pesantren atau media dakwahnya. Kalau karakternya ma'ana alaihil yaum wa ashabi, mereka atau dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka dia termasuk al-jamaah. Orang manapun itu, kalau dia betul-betul serius mengikuti ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, dia adalah al-jamaah, masuk ke dalam golongan wahidah, satu golongan yang akan Allah selamatkan dari neraka, yang juga Rasulullah sebut dengan istilah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Taifah mansurah, golongan yang Allah tolong. As-sawadul a'zam, kelompok yang bareng-bareng bersama-sama di atas kebenaran, atau yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, pengikut Islam yang murni. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka silakan bertanya-tanya kepada diri masing-masing, bahkan sebelum kita bertanya kepada orang lain. Saya sudah menjadi al-jamaah belum? Saya termasuk golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang satu golongan saja, atau termasuk dari 72 golongan yang terpecah belah yang diancam neraka? Silakan bertanya masing-masing kepada diri kita. Bagaimana cara menentukannya? Tadi jelas, selama kita mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, berarti kita al-jamaah. Tapi kalau kita menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menyelisihi ajaran-ajaran para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, berarti kita bukan al-jamaah. Maka seorang muslim itu harus kritis dan banyak bertanya untuk ilmu yang dibutuhkan. Salat, apakah salat saya sudah belum sesuai dan sama dengan salatnya Rasulullah dan para sahabat? Urusan zakat, pengeluaran harta benda, sudah belum saya mengikuti petunjuk ajaran dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum? Termasuk keyakinan, akidah, prinsip, pola pikir, sampai pada akhlak, etika, adab, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam sosial dan seterusnya. Sudah belum kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum? Karena kalau kita ikut mereka, itulah al-jamaah. Kita termasuk al-jamaah, satu-satunya golongan yang Allah selamatkan dari neraka. Tapi kalau kita banyak menyelisihi mereka, bahkan kita menolak ajaran-ajaran mereka, na'udzubillah, berarti kita tidak termasuk al-jamaah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar wa hakadha kana fi zamani Utsman. Dan seperti itulah keadaan agama Islam ketika itu terjaga, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sampai zamannya khilafah Umar radhiyallahu anhu. Jadi khilafah
Abu Bakar jelas ikut sunnah Rasulullah dan para sahabat. Itu kaum muslimin semuanya sama. Di zaman Khilafah Umar pun masih seperti itu. Semua ikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya sama di atas Islam yang murni. Wa hakadha fi zaman Utsman, begitupun di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman pun sama. Kaum muslimin masih ikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Falamma qutila Utsman jaa al-ikhtilafu wal bid'ah. Namun ketika Utsman bin Affan terbunuh dan beliau syahid radhiyallahu anhu, maka muncullah perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan, bahkan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Ini setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman terbunuh dalam keadaan syahid karena yang membunuhnya adalah musuh dari kaum muslimin. Wasaran nasu ahzaban wasaru firaqan. Maka ketika itu orang-orang manusia kaum muslimin menjadi ahzab, berkelompok-kelompok. Saru firaqan, terpecah belah menjadi banyak golongan, terkotak-kotak. Makanya benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu dicabut, bukan dihilangkan ilmu lenyap begitu saja. Tiba-tiba buku ini, kitab ini kosong, tidak ada tulisan. Tiba-tiba orang-orang yang sudah tahu ilmu jadi lupa, amnesia. Bukan seperti itu dicabutnya ilmu. Tetapi dicabutnya ilmu oleh Allah Azza wa Jalla biwafatil ulama, dengan wafatnya, dengan dimatikannya para ulama. Dan subhanallah, sejak zaman Utsman sampai sekarang sekian banyak ulama meninggalkan umat. Mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang mereka miliki juga terbawa hilang. Walaupun mungkin masih tersisa sebagiannya di dalam kitab-kitab dan catatan-catatan para ulama. Dan semakin ulama itu banyak yang wafat, kerusakan di atas muka bumi akan semakin banyak terjadi. Dan ini diantara kerusakannya, manusia khususnya umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak, berkelompok-kelompok yang banyak, bergolongan-golongan yang banyak, dan satu sama lain saling sikut, saling menjatuhkan, saling serang, ribut. Na'udzubillah. Faminan nasi man thabata 'alal haqqi 'inda awwalit taghyir. Maka sebagian dari manusia ada yang tetap kokoh, tegak di atas kebenaran ketika awal-awal terjadi perubahan tadi. Wa qala bihi wa da'an nasa ilai. Sebagian orang masih ada yang mengucapkan kebenaran, bahkan mengajak manusia kepada kebenaran, mendakwahi, merangkul manusia untuk mengikuti al-haq, kebenaran, yakni kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-amru mustaqiman, dan urusannya ketika itu, keadaannya ketika itu masih terus lurus, alhamdulillah. Hatta kanatit tabaqah ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan, sampai datanglah zaman yang keempat atau masa yang keempat, yaitu di khilafahnya Bani Fulan. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan Bani Fulan, tidak langsung menyebutkan Bani, disebutkan namanya secara pasti tidak. Ini kehati-hatian beliau dalam menjaga nama kaum muslimin, dalam menjaga nama khalifah tertentu, sehingga beliau tidak menyebutkan Bani siapa, tetapi Bani Fulan. Fulan itu kalau bahasa kita Anu, si Anu itu namanya Fulan atau Allan dalam bahasa Arab. Sampai ketika datang masa atau zaman keempat di khilafahnya Bani Fulan, Bani Anu, inqalabaz zaman wa taghayyarun nasu jiddan. Maka masa mulai banyak berubah, keadaan mulai banyak berubah, dan manusia-manusia pun banyak yang berubah, betul-betul drastis perubahannya.
Wa fashatil bid'u, bahkan perkara-perkara bid'ah menyebar, merebak dan merajalela, yakni perbuatan mengurang-urangi agama atau menambah-nambahi urusan agama. Padahal Islam sudah sempurna, tidak harus ditambah, tidak harus dikurangi. Ketika bagian agama Islam, ketika urusan ibadah dalam Islam ini dikurangi atau ditambahi, itu namanya bid'ah. Dan ketika itu sudah mulai banyak tersebar bid'ah-bid'ah. Wa kathurat ad-du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah. Dan juga banyak bermunculan, merebak, merajalela dai-dai yang menyeru manusia kepada jalan selain jalan kebenaran. Mengajak manusia kepada jalan selain jalannya al-jamaah. Jadi mereka berdakwah, mereka mengajak manusia, tetapi diajaknya, didakwahinya bukan kepada Allah dan Rasulnya. Diajaknya, didakwahinya bukan kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah yang sahih. Diajaknya bukan kepada al-haq, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Diajaknya bukan untuk menjadi al-jamaah, bukan untuk mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi diajak oleh mereka manusia itu ke jalan-jalan yang menyimpang, ke jalan-jalan selain jalannya kebenaran. Wa waqa'atil mihanu fi syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Dan mereka terjatuh ke dalam berbagai macam ujian-ujian atau fitnah-fitnah atau godaan-godaan hidup. Mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang rusak, ke dalam perkara-perkara yang sebelumnya Rasulullah tidak pernah mengajak kepada perkara itu. Atau para sahabat, Abu Bakarnya, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya tidak pernah mengajak kepada perkara yang rusak itu. Jangankan mengajak, mengucapkannya saja secara lisan, Rasulullah dan para sahabatnya belum pernah. Dan setiap zaman itu punya masalah kontemporer masing-masing. Contoh sekarang, banyak orang mengajak kepada riba dengan cara judol pinjol, kan gitu. Judol ngajak kepada judi, pinjol ngajak kepada riba. Dulu di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi para sahabat, apalagi zaman Rasulullah, belum ada istilah judol, belum ada istilah pinjol. Tapi hakikatnya sudah ada perjudian dan itu diharamkan, riba dan itu diharamkan. Berganti masa, berganti zaman, akan berganti nama, walaupun hakikatnya sama. Nah ini maksudnya. Jadi bermunculan dai-dai yang menyimpang, yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada sesuatu yang rusak, yang Rasulullah dan para sahabatnya jangankan mengajak, membicarakannya saja belum pernah radhiyallahu anhu. Dan ini terjadi jemaah. Wada'u ilal furqati, dan mereka juga mengajak kepada perpecahan. Kan ada ya sebagian kelompok, entah ikut pengajian mana, sampai kalau beda guru, dia siap untuk membunuh. Bukan cuma siap memukul ya, bukan cuma siap memukul, tetapi juga sampai membunuh. Karena beda guru, karena beda kelompok, karena beda majlis dan seterusnya. Na'udzubillah. Mereka mengajak kepada perpecahan dan perselisihan. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil furqah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perpecahan dan perselisihan. Wa kaffara ba'duhum ba'dha. Bahkan sebagian mereka ada yang berani mengkafirkan sebagian yang lain. Yang mereka kafirkan itu langsung orangnya. Kalau menjelaskan tentang kekufuran suatu perbuatan, dosa besar ini hukumnya kafir, dosa besar ini jatuh ke dalam dosa kekufuran, itu wajar, itu ada pembahasannya dalam Islam. Tapi mereka ini langsung memvonis, kamu kafir, kalian kafir. Mereka, dia disebutkan namanya secara tertentu, person tertentu,
kafir, kafir, kafir. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, siapa saja seorang mukmin yang memanggil saudaranya dengan panggilan wahai kafir, hei kafir, dan ternyata kekufuran itu tidak terbukti dalam diri saudaranya yang dipanggil tersebut, maka cap kekafiran akan kembali kepada dia yang memanggil. Maling teriak maling, kafir memvonis kafir padahal dia yang kafir. Hati-hati dengan vonis kafir, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Wa kullu da'in ila ra'yi, bermunculan dai-dai, para penyeru, para pendakwah, orang-orang yang berbicara dan mereka mengajak kepada pendapatnya masing-masing. Ini bahaya. Banyak dai-dai bermunculan, ceramahkah, khutbahkah, pidato, mengajar dan seterusnya, apalagi sampai teriak-teriak, tapi yang mereka ajarkan adalah pendapatnya masing-masing. Mereka tidak mengajak manusia, ayo kembali kepada apa kata Allah dalam Al-Quran, apa firman Allah dalam hadis kursi. Mereka tidak mengajak kepada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mereka tidak mengajak kepada apa kata Abu Bakar, apa kata Umar, apa kata Utsman, apa kata Ali, tidak. Mereka tidak mengajak kepada apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tetapi mereka mengajak kepada ila ra'yihi, pendapat masing-masing. Sehingga keluar fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dengan kalimat menurut saya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Bagi seorang muslim ini aib kalimat-kalimat seperti ini. Harusnya ketika dia berbicara, dia berusaha untuk menyandarkan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman surat ini ayat sekian, Rasulullah bersabda, ini hadisnya dari sahabat fulan, riwayat Imam fulan. Seperti itu. Atau paling minimal kita menyandarkan ilmu itu kepada ulama yang memang mu'tamad, betul-betul dipegang dan diakui keilmuan dan keimanannya. Bukan kemudian menurut saya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Urusan agama, urusan ibadah sudah jelas sumbernya, maka kembalikan kepada sumbernya, yaitu Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika seseorang mengajak kepada pendapat, ide, fikiran masing-masing dari kepalanya, dari otaknya, maka akan terjadi banyak penyimpangan dan kerusakan. Karena kan otak manusia ini terbatas, jemaah. Pikiran manusia ini terbatas. Makanya nggak sanggup kalau harus berpikir yang berat, yang begitu banyak, nggak sanggup. Dan alhamdulillah ilmu dan petunjuk sudah ada di dalam wahyu ilahi, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila takfiri man khalafah, bahkan banyak dai-dai, penyeru-penyeru yang mereka menyebarkan pengkafiran dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Tadi gara-gara nggak ikut gurunya dikafirkan, gara-gara nggak ikut organisasi kelompoknya dikafirkan. Sampai na'udzubillah muncul klaim-klaim jahiliyah. Yang masuk surga hanya kelompok dan ormas saya saja. Yang tidak ikut kelompok saya, yang tidak ikut ormas kami, haram surga baginya. Sampai ada yang seperti itu. Ini kan jahiliyah. Apalagi tadi, surga hanya dilabeli 1 juta, hanya dihargai 1 juta. Ini jahiliyah. Na'udzubillah. Dan banyak bermunculan orang-orang seperti ini, bahkan dai-dai penyeru yang seperti ini. Kalau tidak ikut kajiannya, dikafirkan. Kalau tidak ikut gurunya, dikafirkan. Kalau tidak ikut kelompoknya, ormasnya atau apapun itu, dikafirkan. Ini jahiliyah, jemaah. Padahal seharusnya kita dan semua dai menyeru kepada al-haq, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Faddalal juhalu warra'a'u wa man la ilma lahu wa at'amun nasa fi syai'in min amri dunya wa khawwafuhum iqabad dunya
Fadallal juhalu, maka orang-orang bodoh akhirnya mereka menyesatkan umat manusia. Warra'u wa man la ilma lahu, orang-orang yang pandir, orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali, akhirnya mereka menyesatkan, membuat umat manusia menyimpang. Bahkan mereka memberikan asupan kepada manusia itu dengan perkara-perkara dunia dan menakut-nakuti mereka dengan keburukan-keburukan dunia. Jadi dicekoki dengan khurafat-khurafat pada akhirnya. Kalaupun disemangatinya dengan urusan dunia. Dan kalaupun ditakut-takutinya dengan keburukan-keburukan dunia. Sehingga mereka dilupakan dari akhirat. Na'udzubillah. Padahal kan seharusnya orang beriman itu diingatkan dengan akhirat. Kalaupun kita harus membuat jamaah kaum muslimin, teman-teman, saudara, keluarga semangati dengan urusan akhirat. Yuk semangat. Kita kejar ridha Allah. Kita kejar ampunan maghfirah dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah, surga, jannah firdaus dari Allah. Ayo semangat. Takutlah kepada neraka Allah, takut dengan neraka yang panasnya 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Takutlah dengan murka Allah, dengan azab dan siksa dari Allah yang jika Allah murka hanya sekian detik saja dunia bisa hancur. Harusnya seperti itu. Tetapi mereka ditakut-takuti dengan urusan dunia dan disemangati juga dengan urusan dunia. Ayo bersedekah biar bulan depan jadi kaya raya. Sekarang ibu sedekah 1 juta, bulan depan dapat uang 1 miliar. Diiming-iminginya apa? Dunia. Sehingga pikirannya ya pengen 1 miliar. Bukan pengen surga Allah, bukan pengen pahala. Termasuk ketika tidak menaati mereka, ditakut-takuti dengan dunia. Kalau kalian tidak taat kepada guru kalian, maka kalian akan begini. Padahal disuruh taatnya untuk perkara yang menyimpang, yang tersesat. Na'udzubillah. Bermunculan dai-dai dan penyeru seperti ini di akhir zaman jamaah. Fattaba'ahum al-khalqu ala khawfin fi dunyahum wa raghbatihim fi dunyahum. Maka banyak manusia yang sama-sama bodoh mengikuti orang-orang bodoh itu dalam keadaan takut karena dunia, dan juga kalaupun mengikuti dengan semangat ingin mendapatkan dunia. Dan ini pola pikir yang salah. Ketika orientasi adalah dunia, ketika tujuannya adalah dunia, ini suatu kesalahan. Na'udzubillah. Karena orang beriman dia orientasinya adalah akhirat. Apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan, bukan dunia. Dunia itu kita dapat alhamdulillah, enggak jadi masalah. Dunia itu kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla, kita syukuri, kita gunakan dengan maksimal untuk hal yang baik, yang manfaat, bahkan berpahala. Tidak diberi pun kita tidak marah-marah. Itu dunia. Tapi akhirat betul-betul kita kejar. Akhirat betul-betul kita jadikan target. Fasaratis sunnah wa ahluha maktumin. Maka di zaman itu, ketika itu, maksud di akhir zaman sekarang ini, sunnah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, dan ahlu sunnah yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maktumin, akan tersembunyi, tertutup, sehingga menjadi minoritas yang kalaupun ada dianggap aneh. Contoh misalkan ketika laki-laki membiarkan jenggotnya tumbuh, kan banyak hinaan kan, seperti kambing lah, atau seperti akar pohon lah, ya macam-macam tuh dianggap aneh. Ketika seorang laki-laki menjaga pakaiannya agar tidak menjuntai turun melewati mata kaki, disebut kebanjiran lah, disebut kurang kain lah, dan macam-macam. Betul kata Rasulullah, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul di awalnya asing dan akan kembali menjadi asing seperti di awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah dan selamatlah orang-orang yang dianggap asing karena menjalankan al-haq, kebenaran. Sehingga tadi
orang yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, Ahlussunnah wal Jamaah itu sedikit tersembunyi, tertutup, dianggap aneh. Wa dhaharatil bid'u wa fashat, bahkan bid'ah-bid'ah muncul dan merebak merajalela. Orang sudah mulai menambahi urusan agama, mengurang-urangi urusan agama, itu namanya bid'ah. Ada yang mengurangi sholat, asalnya 5 waktu jadi 3 waktu saja atau bahkan 1 waktu saja. Lebih parahnya apa? Enggak sholat sama sekali, yang penting ingat Allah, itu sudah cukup. Ini kan bid'ah. Atau ada yang menambah-nambahi. Oh enggak cukup ya, hanya zakat mal, enggak cukup hanya zakat fitri ditambah dengan zakat profesi misalkan, dengan zakat pajak zakat, entah apalah istilahnya. Yang pasti ditambah-tambahi urusan agama, dan itu adalah perbuatan yang bid'ah dan merebak kebid'ahan, sesuatu yang baru di akhir zaman. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa-dosa kekufuran dalam hal-hal yang mereka tidak punya ilmu, di banyak sisi, di banyak bidang, di banyak lini. Wa wada'u al-qiyas, bahkan mereka menggunakan qiyas tetapi bukan pada tempatnya. Wa hamalu qurratar rabbi fi ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa araihim, dan mereka membawa kekuasaan Allah, takdir Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, bahkan perintah Allah dan larangan Allah, itu sesuai dengan akal mereka dan pendapat-pendapat logika mereka. Ini bahaya. Padahal kan terhadap aturan agama Allah, ayat-ayat Allah, simple, kita tinggal sami'na wa ata'na. Baca ayat Allah, baca hukum-hukum agama Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tetapi mereka tidak. Mereka bawa dulu ke akal logikanya, mereka godok dulu, bolak-balik dulu dengan akal logikanya. Kalau nggak masuk akal, ditolak. Masuk akal mereka, diterima. Dan ternyata lebih banyak yang ditolaknya. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Ini fenomena yang pahit yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang-orang yang menyimpang karena mereka tidak menerima kebenaran dengan prinsip sami'na wa ata'na, tetapi mereka malah menolaknya dengan akal-akal dan logika atau fikiran mereka. Fama wafaqa uqulahum qabilu wa ma lam yuwafiq uqulahum raddu. Nah ini, kalau apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan akal logika mereka, mereka terima. Tapi kalau berbeda, nggak masuk akal kata mereka, nggak masuk di logika mereka, maka mereka tolak. Walaupun jelas itu ayat Qur'annya, walaupun jelas itu hadisnya dari Nabi Sahih, tapi karena nggak masuk akal mereka, mereka tolak. Na'udzubillah. Ini namanya aqlani, golongan orang-orang yang menuhankan akal. Orang-orang seperti filsafat dan seterusnya. Ini berbahaya. Makanya benar, wajar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau ada orang belajar ilmu filsafat, ada orang belajar ilmu logika seperti ini, sehingga dia menolak kebenaran-kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka si pelaku ini dia harus dihukum dengan cara diarak keliling kampung sambil dipukuli dengan pelepah kurma. Untungnya Imam Syafi'i sudah tidak ada, makanya orang-orang yang belajar filsafat di zaman sekarang bebas ke sana ke sini. Kalau ada Imam Syafi'i, sudah diarak tuh, dikelilingkan di kampung-kampung, dipukuli dengan pelepah kurma. Kenapa? Karena pola pikir filsafat atau akal logika itu hanya akan pada akhirnya menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib, fasara al-islamu ghariban, maka pada akhirnya Islam menjadi asing. Wa sunnatu gharibah, sunnah ajaran Rasulullah pun menjadi asing kembali. Wa ahlu sunnah ghuraba'a, dan ahlu sunnah pengikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya juga menjadi orang-orang asing, dianggap asing oleh manusia kebanyakan, fi jawfi diyarihim, padahal mereka tinggal di kampung-kampung mereka sendiri. Di rumah mereka sendiri mereka dianggap asing, dianggap aneh. Kenapa? Hanya karena mengamalkan kebenaran. Siapa yang menganggap aneh? Siapa yang menganggap asing? Mayoritas manusia yang mereka tidak mengikuti kebenaran. Dan kalau seperti ini jamaah rahimakumullah, di mana banyak manusia yang masih menuhankan akalnya,
banyak manusia yang masih menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih menolak Al-Quran, masih menolak hadis Nabi yang sahih, masih menolak sunnah Rasulullah dan para sahabatnya yang sahihah radhiyallahu anhum, berarti seorang hamba dia belum merdeka. Karena kemerdekaan, kata para ulama, adalah ketika kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tidak tunduk, tidak patuh kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka khususnya di momentum hari ini kita diingatkan dengan nikmat yang besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Tak terasa sudah 80 tahun kita diberi nikmat merdeka ini. Tapi pertanyaannya, apakah diri kita, masing-masing kita ini sudah merdeka? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk membaca sebuah narasi. Kemarin saya buat untuk khutbah Jumat, sebuah renungan tentang arti kemerdekaan dan nikmat kemerdekaan yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang memerdekakan jiwa dari kegelapan menuju cahaya. Dialah yang membebaskan hamba dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik tabaraka wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di negeri yang telah Allah karuniakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan doa para pejuang. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah merdeka? Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Para as-salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, mengajarkan bahwa kemerdekaan yang hakiki bukan hanya bebas dari penjajahan tanah, tetapi bebasnya hati dari perbudakan kepada selain Allah, ilahi Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alu Imran ayat ke-85. Alu Imran 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Maka siapa saja yang mencari agama selain Islam, agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam, kalau dijadikan agama, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hakikat kemerdekaan adalah bebasnya hati dari belenggu-belenggu makhluk, lalu ia terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sudahkah kita betul-betul terikat hanya kepada Allah? Atau justru kita masih dibelenggu dan terikat oleh makhluk-makhluk dan selain Allah? Na'udzubillah. Kata Umar bin Khattab, Abu Hafsin Al-Adawi radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernurnya di Mesir ketika itu, beliau menyebutkan kalimat yang mengguncang sejarah. Kata beliau radhiyallahu anhu, sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Allahu akbar. Maka inilah kemerdekaan yang dimaksud oleh as-salafus salih, oleh generasi sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman dan membebaskan jiwa dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, penjajahan terburuk bukanlah penjajahan senjata, tetapi penjajahan fikiran dan hati. Itu penjajahan yang paling buruk. Penjajahan itu datang melalui syubhat yang merusak keyakinan dan melalui syahwat yang merusak moral manusia. Kata Allah tabaraka wa taala, Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka jelas dia tersesat. Maka jamaah rahimakumullah, kemerdekaan yang sejati adalah saat hati ini tunduk hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Ketika adzan berkumandang, kaki kita bersegera menuju masjid. Ketika Allah memerintahkan, kita taat tanpa tawar-menawar. Ketika syariat melarang,
kita berhenti walaupun nafsu memanggil-manggil. Lihat para pahlawan muslim di sepanjang sejarah, mereka mengerti akan hal ini. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah tidak hanya mengusir tentara salib dari tanah suci, tetapi ia juga membebaskan hati rakyatnya. Ia membebaskan hati rakyatnya dari ketakutan, dari putus asa, dari kelemahan iman. Juga lihatlah Pangeran Diponegoro rahimahullah. Tidak hanya memimpin untuk perang, tetapi juga ia menyeru bangsanya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, menjadikan tauhid sebagai bendera ketika itu. Maka inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bebas di dunia, mulia di akhirat. Maksudnya bebas dari penghambaan kepada makhluk dan hanya menghambakan diri kepada Allah saja, terikat hanya kepada perintah Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Maka jamaah rahimakumullah, ingat kemerdekaan adalah amanah. Dan amanah ini akan hilang jika kita biarkan hawa nafsu, kesyirikan-kesyirikan, bid'ah, maksiat-maksiat dan ideologi yang menyimpang menguasai negeri ini. Maka kemerdekaan akan hilang, wal'iyadzubillah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wallahi demi Allah, seorang hamba tidak akan merasakan kemerdekaan hingga ia bebas dari penghambaan kepada dunia lalu menjadi hamba Allah semata. Maka jamaah rahimakumullah, jagalah kemerdekaan ini, jagalah nikmat kemerdekaan ini dengan syukur kepada Allah, dengan menegakkan salat, bahkan salat yang berkualitas, dengan menjaga persatuan di atas tauhid dan sunnah Nabi, dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, bahkan mengajarkannya kepada sesama. Ingat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kekuatan di sini mencakup kekuatan iman tentunya, juga kekuatan ilmu syar'i, juga kekuatan akhlak yang mulia, bahkan sampai kekuatan persatuan. Maka ingatlah jamaah rahimakumullah, kemerdekaan akan hilang jika iman itu hilang. Kemerdekaan akan hilang jika iman itu hilang. Wal'iyadzubillah. Maka pada akhirnya kita hanya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihfad lana imanana wa amnana wa biladana wa wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna min ibadikal ahrar alladina la ya'buduna illa iyyak. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi Suriah wa fi kulli makan binusrikal aziz ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammirhum tadmira wa mazikhum syarra mumazzak ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga jamaah sekalian diberi kesehatan lahir dan batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, yang kecil apalagi yang besar, dan diberikan kecukupan untuk segala kebutuhannya dalam urusan dunia apalagi akhirat. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.